Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar aka Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke teman-teman, gimana puasanya? Aman ya? Mudah-mudahan aman ya. Ya kali masa baru berapa hari udah bolong gitu kan. Oke teman-teman, karena vibe-nya sekarang lagi puasaan ya, lagi Ramadan menjelang lebaran juga gitu kan. Untuk video kali ini aku pengen sharing apa aja sih yang harus disiapkan menjelang lebaran nanti. Khususnya nih buat kita gitu kan, kalian yang nonton ini sebagai pelaku bisnis clothing, terutama owner clothingan. BTW, sebenarnya video ini pengen aku buat ketika mungkin hamin seminggu sebelum puasa kemarin, cuma aku kelupaan cuy. Jadi sorry banget teman-teman, sorry banget. Dan ini aja aku inget gara-gara ada dari kalian yang DM gitu kan, tanya ke Instagramku, Mas gimana sih persiapannya kalau misalnya kita mau lebaran atau pas puasaan ini supaya penjualan kita juga semakin bertambah. Jadi untuk orang clothingan ya, buat kalian mungkin yang baru nyemplung di dalam bisnis ini atau yang baru tahu atau baru mau belajar dalam dunia bisnis clothing, Lebaran atau Idul Fitri ini adalah salah satu momen untuk kita panen. Karena panen yang paling umum di dalam dunia bisnis clothing itu setahun ada basically atau minimum itu 2 kali cuy. Jadi kayak lebaran ini nanti sama tahun baru. Itu panen-panennya orang clothingan. So, apa aja sih yang harusnya brand lakukan ketika sebelum lebaran? Oke, di sini aku mungkin bakalan sharing 3 poin yang vital banget yang harus kalian lakukan sebelum lebaran. Yang pertama, pastikan stok kalian aman. Aman dalam artian di sini adalah stok kalian ini memang kalian siapkan, gitu kan, kalian persiapkan untuk event sale di saat lebaran nanti. Otomatis untuk produksi harusnya sih mentok-mentok kalian udah menyiapkan itu hamin 2 minggu sebelum lebaran, itu udah harus pada ready cuy. Harusnya sih hamin 2 minggu kalian udah prepare, udah aman semua. Karena gini ya, ada orang-orang yang mungkin masukin garapan atau masukin produksian itu pas awal puasa, ya nggak masalah sebenarnya, asalkan vendor yang kalian tuju itu mampu gitu selesai sebelum lebaran. Karena kebanyakan vendor-vendor itu udah kewalahan banget, udah antrinya itu udah penuh banget atau bahkan udah close order ketika menjelang puasa atau ketika menjelang lebaran teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian baru masukin pas awal puasa ini, ya pastikan dulu apakah vendornya mampu menyelesaikan sebelum lebaran atau enggak. Karena sayang banget momennya kalau misalnya barangnya selesai pas lebaran gitu. Karena tujuannya kalian kan pengen jualan atau pengen nguber orang beli ketika sebelum lebaran kan. Terus gimana mas? Kalau misalnya ternyata vendor-vendor yang aku pengen tuju itu udah penuh semua, apa nggak ikut diskon aja ya? Oke, jawabannya kita lanjut di poin nomor 2. Nah, nomor 2 caranya itu kalian harus top up name produk kalian, teman-teman. Nah, ini yang aku lakukan biasanya kalau mendekati lebaran gini, teman-teman, mendekati puasaan gini. Biasanya kita stock up name, kita cek semua katalog, jumlahnya kita cek gitu kan, size-nya kita cek ada yang broken atau enggak gitu. Karena biasanya ada beberapa produk yang mungkin keselip gitu kan, nyimpennya keselip gitu kadang karena mungkin kebanyakan stok atau mungkin ada yang bagian gudang itu nyimpennya kurang bener atau seperti apa, makanya kita perlu namanya stock of name teman-teman. Biasanya baru ketahuan itu ketika udah di stock of name semua, dikeluarin semua, kita tata ulang, pas diberesin itu baru nemu ada beberapa mungkin katalog-katalog yang sebenarnya masih ada, tapi kalau misalnya di website atau di Instagram kita itu udah ditulis habis gitu kan, ya akhirnya kan, nah ini sayang banget gitu, akhirnya kita sisihkan untuk sale nantinya. Nah setelah dari stock of name itu kita bisa akhirnya memilah gitu kan, mana nih yang dimasukkan atau yang dalam kategori ini dead stock, ini yang stoknya udah lama nggak laku, atau mungkin size-nya yang ready tinggal S atau tinggal yang gede-gede banget. Dari situ kita bisa membuat kayak range prioritas gitu kan, mungkin nominal sale-nya lebih besar daripada produk yang lain gitu. Misalnya yang stoknya tinggal sedikit-sedikit itu nominalnya lebih besar daripada mungkin katalog-katalog yang at least masih lebih baru, seperti itu. Kemudian yang terakhir nomor 3 adalah persiapkan event kalian cuy. Nah ini perlu disiapkan juga, mau sale atau pengen bundling atau pengen bikin mystery box atau mungkin kalian punya cara yang lain, itu monggo silahkan. Sebelum itu kalian juga jangan lupa HPP itu harus kalian
dihitung tiap produknya. Jangan sampai karena kalian ngejar biar banyak orang beli aja akhirnya malah tekor gitu kan. Karena kan kita namanya jualan itu ya pastinya nyari untung gitu kan. Kalau misalnya kita nggak untung ya nggak usah jualan, kamu baksos aja gitu kan. Atau kerja bakti sekalian gitu loh. Karena kemarin ketika aku live ternyata masih ada dari kalian itu yang nggak tahu caranya menghitung HPP yang bener. Padahal ini vital banget cuy. Kita jualan tapi nggak tahu nominal HPP kita yang sebenarnya itu berapa. Terus kita asal jual aja. Kemudian ketika kita jual, kemudian kita pengen diskon. Ternyata ketika kita masukin diskon, itu kalau kita hitung yang bener malah jadi minus. Itu kan bahaya banget cuy. Gitu kan, kalau misalnya kalian masih belum paham sama gimana cara menghitung HPP, silahkan nonton videoku tentang menghitung HPP gitu kan, cara menghitung HPP yang benar gitu. Oke, terus kalau misalnya ada yang nanya gini, Mas kira-kira kapan ya sale-nya itu bagusnya dimulai? Nah, kalau ini jawabanku sih bebas gitu, tergantung kalian gitu. Sasreke kalian lah. Pokoknya yang bisa tahu kapan baiknya, kapan pasnya ya brand kalian sendiri. Karena kadang masing-masing brand itu punya pertimbangan masing-masing cuy. Jadi ya disesuaikan aja sama kalian, sama kondisi dan kemampuan kalian sekarang seperti apa. Kalau misalnya lagi butuh BU banget ya silahkan diskon, besarannya terserah berapa, startnya mulai kapan, monggo. Itu kita nggak ada aturan bakunya harus berapa persen atau harus mulai start tanggal berapa, itu nggak ada, itu bebas, itu semau kalian juga gitu, nggak ada aturan-aturan yang baku. Oke, mungkin itu aja teman-teman 3 poin yang bisa aku share untuk video kali ini, dan semoga Ramadan tahun ini bisa lebih maksimal lagi di dalam kita menjalankannya cuy. Jadi semoga kita juga tetap bisa fokus ibadahnya, jangan sampai gara-gara ngurusin bisnis Ramadannya jadi cuma dapat lapar sama aus aja. Kan sayang banget gitu loh, setahun sekali juga kan, puasa ini kan cuma setahun sekali gitu. Kalau misalnya kita nggak memaksimalkan ya sayang aja sih kalau menurutku. Dan apalagi ya semoga dilancarkan semuanya deh. Semoga kita diberikan kesehatan terus, diberikan kelancaran, kemudian jualannya kenceng. Ya pokoknya yang baik-baik lah untuk tahun ini. Semoga lebih baik daripada awal-awal COVID tahun kemarin ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu aja untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Cloud out. Bye-bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye-bye.